Polisi masih mengusut pelaku penembakan terhadap 2 WNA asal Australia di Badung, Bali yang menyebabkan 1 orang meninggal dunia. Selain saksi, polisi juga telah memeriksa rekaman CCTV dan memperketat pintu keluar masuk Bali. Penyelidikan kasus penembakan 2 warga negara Australia di sebuah villa di Badung, Bali masih bergulir. Polisi memeriksa 7 saksi yang terdiri dari istri korban, karyawan villa, hingga warga sekitar. Selain memeriksa saksi, polisi juga telah memeriksa alat bukti rekaman CCTV. Berdasarkan pemeriksaan awal, terduga pelaku berjumlah 2 orang dan fasih berbahasa Inggris dengan aksen Australia. Polisi juga telah bekerja sama dengan pihak imigrasi untuk memperketat pintu keluar Bali seperti bandara dan juga pelabuhan. Ke arah itu yang kita untuk telusuri, untuk mengejar pelaku. Makanya Polda Bali beserta tim, termasuk bandara, Polres yang mempunyai pintu keluar masuk Bali, ini kita atensi. Supaya kemudian betul-betul mewaspadai atau menelusuri, jangan sampai ada pelaku yang kemudian keluar ke wilayah Bali. Dokter forensik RSUP Prof. Ngurah Denpasar, Bali telah menerima permintaan dari penyidik Polres Badung untuk otopsi jenazah WNA Australia Ziwan Ratmanovic yang tewas ditembak orang tak dikenal. Namun, pihak forensik masih menunggu persetujuan dari pihak keluarga. Saat ini pemeriksaan untuk luar dan dalam otopsi sudah ada dari Polres Badung. Cuman untuk pelaksanaannya masih menunggu keluarga, salah satu mungkin dari istri untuk tanda tangan persetujuannya. Sampai saat ini yang telah kami lakukan di Rumah Sakit Prof. Ngurah adalah melakukan pemeriksaan luar. Kriminolog Universitas Udayana, Gede Mades Wardana menduga korban dan pelaku kemungkinan saling mengenal meskipun motif penembakan masih dalam penyelidikan. Jadi, saya melihat bahwa motif yang dilakukan oleh pelaku ini yang jelas pertama itu jelas balas dendam. Yang kedua adalah bagaimana caranya untuk menghabisi orang tersebut. Nah, kalau kita perhatikan tata cara atau cara-cara yang dilakukan itu merujuk kepada satu perbuatan yang sudah mereka atur sebelumnya, sudah mereka rencanakan sebelumnya. Artinya bahwa mereka tahu di mana lokasi korban, di mana dia menginap. Dapat diduga bahwa orang yang melakukan ini teman dekat, paling tidak sesama warga negara asing gitu. Nah, yang kedua, terus mereka membawa senjata api ini bagaimana caranya? Saya melihat pula kalau membawa senjata api itu pasti senjata api rakitan, tidak asli. Artinya kalau dia bawa asli pasti dia akan diperiksa oleh pelabuhan kan, di Ngurah Rai bandara. Tapi ini tidak sama sekali. Nah, nampaknya itu mereka sudah disetting sedemikian rupa senjatanya dan lain sebagainya. Sebelumnya, 2 warga negara Australia yang sedang beristirahat di villa Desa Munggu, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Bali, ditembak orang tak dikenal Sabtu lalu. Ziwan Ratmanovic meninggal dengan luka tembak, sementara Sanar Ganim mengalami sejumlah luka dan kini keberadaannya dirahasiakan polisi dengan alasan keamanan. Tim Liputan, Kompas TV. Untuk mengetahui informasi terkini, kita sapa jurnalis Kompas TV Sinta Pramadewi dan juru kamera Jipayana Putra di Denpasar, Bali. Selamat siang Sinta, bagaimana pengejaran terduga pelaku sejauh ini? Apakah sudah ada titik terang terkait identitas mereka? Ya, baik Bella dan saudara, titik terang dari kasus penembakan WNA yang terjadi di wilayah Canggu ini semakin terungkap. Di mana baru saja kami mendapatkan informasi bahwa dalam kunjungan Kapolri ke Kabupaten Jembrane, di sana Kapolri menyampaikan bahwa 2 terduga pelaku penembakan sudah berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian. Namun keterangan lebih lanjut terkait dengan siapa pelaku penembakan dan apa motifnya hingga saat ini memang masih belum disampaikan oleh pihak kepolisian, masih dalam pendalaman dan kami terus menanti update informasi dari pihak kepolisian, Bella. Lalu bagaimana kondisi 1 korban luka? Apakah sudah ketahuan seperti apa kondisinya saat ini? Ya, baik Bella dan saudara. Benar sekali bahwa pada saat kejadian pada Sabtu dini hari yang lalu ada 2 korban di sini, di mana 1 korban tewas dan 1 korban yang mengalami luka-luka dan sempat mendapatkan perawatan di rumah sakit.
Namun informasi yang kami dapatkan dari pihak kepolisian bahwa kondisi korban satunya lagi ini kondisinya sudah membaik dan sudah pulang atau keluar dari rumah sakit. Dan saat ini sudah berada di salah satu hotel yang ada di Bali. Dan pihak kepolisian tidak menjelaskan di mana lokasi tempat korban yang selamat saat ini berada karena masih dirahasiakan untuk keselamatan daripada korban. Dan saat ini kondisinya memang korban sudah membaik dan sudah berada di hotel di kawasan Bali, namun dirahasiakan begitu di mana lokasi dari korban yang selamat ini. Sinta, lalu apakah sudah ada informasi koordinasi pemerintah dan polisi dan juga pemerintah perwakilan Australia terkait dengan seperti apa untuk membawa jenazah dan juga bagaimana dengan kondisi korban yang luka ini? Iya, baik Bella dan saudara, kalau dari informasi yang kami dapatkan, khusus untuk korban yang tewas yang saat ini sudah berada di Rumah Sakit Prof. Murah, sampai saat ini pihak forensik masih menunggu persetujuan dari keluarga korban untuk dilakukan otopsi. Sementara memang dari pihak kepolisian sendiri sudah berkoordinasi dengan pihak imigrasi terkait dengan kejadian ini untuk bagaimana proses selanjutnya karena ini kan melibatkan WNA. Begitu Bella. Baik, terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Sinta Pramadewi dan Jipayana Putra dari Badung, Bali. Selamat bertugas kembali.